Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pembahasan tentang hadas besar. Sekarang pembahasan tentang hadas kecil ya. Musannifu. Kemudian berpindah musannif. Aidan ia pula. Jadi pembicaraan musannif berpindah kepada min ahkamil hadasil akbari, daripada hukum-hukum berpindah kepada daripada menerangkan hukum-hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asghari, yaitu kepada hukum-hukum hadas kecil. Faqala, maka berkata ia musannif. Jadi ini menjelaskan tentang orang yang berhadas kecil ya. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan haramlah atas orang berhadas hadasan asghari, yaitu hadas kecil. Apa yang haram? Salah satu asya, yaitu 3 macam. Jadi bagi orang yang berhadas kecil, haram baginya tidak 3 perkara. Pertama, as-salatu, salat. Jadi orang yang berhadas kecil haram hukumnya salat, ya. Kalau berhadas besar bagaimana? Iya, hadas kecil saja haram, apalagi berhadas besar. Nah, itu kan sudah dijelaskan pada di atas. Jadi sudah dijelaskan kemarin tentang hadas besar. Nah, sekarang hadas kecil. Jadi orang yang berhadas, baik pun hadas besar ataupun hadas kecil, salat itu haram baginya. Jadi orang berhadas kecil mengerjakan salat, kalau dia itu tidak berwuduk, maka haram baginya. Salatnya tidak sah. Jadi harus berwuduk dulu. Karena yang wajib bagi hadas kecil ini adalah berwuduk. Kalau bagi hadas besar, mandi. Dan kalau dia akan sholat, dia berwuduk. Nah itu. Jadi mandi dan berwuduk. Jadi bagi orang yang berhadas besar, kalau dia akan sholat, maka wajib dia itu mandi dan berwuduk. Kalau berhadas kecil, ia berwuduk saja. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah berwuduk, nah itu sudah tidak ada lagi berhadas, ya. Kalau kita itu berhadas kecil. Kemudian wat-tawafu, dan tawaf. Nah, baik tawaf wajib dan tawaf sunnah. Nah, harus berwuduk dulu ya. Kemudian tawaf itu haram bagi orang yang berhadas kecil. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan menggendongnya. Jadi menyentuh mushaf dan menggendong mushaf, bagi orang yang berhadas hukumnya haram ya. Jadi kalau menyentuh mushaf harus berwuduk dulu. Wa kadza kharitatun, dan seperti demikianlah kharitah. Kharitah itu kampir ataupun jin. Nah, itu. Tas. Nah, termasuk tas, seperti tas ya. Dalam tas itu ada Al-Quran. Bagi orang yang berhadas itu haram menyentuh tas tadi. Membawa tas itu, menggendong tas.
menyandang tas, Al-Quran ada dalamnya. Kalau dia tidak beradas, kalau dia tidak beruduk, maka haram baginya. Wa sunduku, dan peti. Jadi dalam tas atau peti, fihima, yaitu pada keduanya, yaitu tas, peti, atau semisalnya tas itu untuk keranjang kan, peti semisalnya lemari, itu. Pada keduanya mushaf, fihima, mushafu, pada keduanya adalah mushaf. Nah, itu haram bagi orang beruduk menyentuhnya. Jadi dalam tas ada Al-Quran, dalam peti atau lemari ada Al-Quran. Nah, maka harus beruduk dulu untuk menyentuhnya itu. Membawa tas harus beruduk dulu, Al-Quran ada dalamnya. Begitu pula lemari, apabila kita menyentuh lemari, Al-Quran tidak ada dalamnya, maka wajib beruduk dulu. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang maksud di sini, maaf ya, yang maksud di sini Al-Quran ada dalamnya, maksudnya Al-Quran aja yang di dalamnya, nggak ada yang lain. Nah itu dalam tas itu Al-Quran ada, Al-Quran aja ada dalamnya, nggak ada yang lain. Jadi Al-Quran semata-mata di dalamnya. Umpamanya lemari kita berisi Al-Quran seluruhnya, Al-Quran aja. Nah, itu haram itu bagi orang yang berhadas menyentuh lemari itu. Wa ya'illu amluhu, dan halallah, bolehlah mengendong mushaf fi amtiati, pada harta benda. Nah ini. Tapi kalau lemari kita, peti kita, atau tas kita bukan Al-Quran semata-mata di dalamnya, ada tumpukan lain, yaitu seperti buku, atau lemari kita diletakkan di dalam tumpukan baju, di atas tumpukan baju, itu nggak apa-apa. Bukan Al-Quran aja di dalamnya, tapi ada baju, ada yang lainnya, harta benda kita. Nah itu boleh. Jadi seperti anak-anak pesantren kan, ada Al-Quran di dalam tasnya, tapi ada buku ya, nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran aja di dalamnya, maka harus beruduk dulu ya. Wa fi tafsiri, dan para tafsir boleh ya. Tafsir yang mana? Aktsaru, aktsari ya, kanaat oleh tafsiri. Wa fi tafsiri, aktsari, dan para tafsir yang lebih banyak minal Qur'ani, daripada Al-Quran. Itu banyak tafsirnya daripada Al-Quran. Nah itu boleh tuh. Jadi kalau Al-Quran tafsir sekarang ini akan boleh kan? Boleh tuh. Kan banyak tuh tafsirnya. Nah, Al-Quran terjemahan, yang banyak terjemahannya daripada Al-Qurannya. Nah itu boleh tuh. Boleh disentuh oleh dan boleh dibawa, digendong oleh orang yang berhadas ya. Wa fi dinaniri, dan para dinar, yaitu para uang dinar ya, dan para dinar-dinar. Wa dirhami, dan dirham, itu uang dirham. Dinar itu kan uang dari emas, uang logam dari emas. Dirham uang logam dari perak. Jadi termasuk seperti uang rupiah atau rial, atau boleh kan? Jadi pada uang yang dituliskan Al-Quran, itu boleh disentuh tanpa beruduk ya. Jadi orang beradas boleh menyentuhnya ya. Wa khawatimi,
dan khawatim yaitu cincin. Nukisa yang dituliskan, mana asalnya itu nukisa itu kan di lemmer atau diwarnai gitu. Dan cincin yang dituliskan atas tiap-tiap daripada keduanya. Daripada yang dituliskan atas tiap-tiap daripadanya. Nukisa ala kulli ya. Ditulis atas tiap-tiap minha daripadanya. Apa yang ditulis? Quran, yaitu Al-Quran. Jadi atas tiap-tiap daripadanya yang mana maksudnya? Yaitu dinar, dirham, dan cincin. Dituliskan Al-Quran, itu boleh ya menyentuhnya bagi orang yang berhadas. Wala yumna'ul mumayyizu, dan tidak ditegah. Orang yang mumayyiz, muhdisu, yang berhadas, dan tidak ditegah orang yang mumayyiz yang berhadas min masih mushafi, daripada menyentuh mushaf. Jadi orang yang mumayyiz yaitu orang yang belum balik boleh menyentuh mushaf tanpa berwuduk, ya. Tapi kalau orang yang sudah balik, tidak boleh lagi, harus berwuduk dulu menyentuh Al-Quran. Jadi seperti anak-anak TPA yang belum balik, itu boleh menyentuh Al-Quran. Tapi lebih baik dianjurkan berwuduk dulu agar terbiasa berwuduk, karena berwuduk itu kan berpahala. Jadi agar dia itu terbiasa berwuduk. Jadi untuk kedepannya kalau dia sudah balik, dia tahu bahwa menyentuh Al-Quran itu harus berwuduk dulu, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Itu. Walu'i, dan papan, lidarasati, bagi belajar ya, bagi mendaras atau papan yang dituliskan, wa ta'limi, dan mempelajari Al-Quran, yaitu papan tulis atau papan dituliskan Al-Quran. Itu boleh itu disentuh oleh orang yang mumayyiz, yaitu orang yang belum balik tanpa berwuduk. Tapi kalau orang yang sudah balik, tidak boleh, harus berwuduk dulu. Itu.